City Guide 911 FM Yo City Guide Radio. Kawan, masih kembali lagi ya. Kita masih ada di talk show penguatan mental spiritual untuk mencetak pengusaha tangguh bersama Ketua IWAPI Kabupaten Malang dan juga motivator Haja Dewi Irfani. Selamat siang Bunda ya. Sudah siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi kali ini materinya adalah penguatan mental spiritual untuk mencetak pengusaha tangguh. Kenapa mental, Bunda? Pertanyaan saya. Mental ya. Ini saya ya sebagai praktisi pembina ya. Pembina mental spiritual UMKM Semalang Raya. Saya juga heran. Kenapa kok masalah mental itu kok jarang sekali dibahas? Masalahnya teknis terus yang dibahas, bagaimana cara marketing yang baik, ya kan? Bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara berhubungan dengan investor dan sebagainya. Padahal itu semuanya adalah teknis. Teknis itu adalah do, dan do akan beres. Do itu adalah perbuatan atau perilaku fisik kita. Fisik kita, perilakunya akan baik, positif, dan selalu bersemangat optimis ketika dunia dalaman kita sudah beres dulu. Karena kita berbuat sesuatu, kita mau memulai usaha, kita mau membangun usaha, mau mempertahankan usaha kita, itu semuanya berawal dari seperti apa kualitas dunia dalaman kita. Nah, ini yang jarang sekali dibahas, padahal ya, think itu atau pikiran ya, think itu melahirkan feel. Feel baru melahirkan do. Tidak akan mungkin think negatif bisa melahirkan do yang positif. Jadi untuk bisa melahirkan do yang positif, perbaiki dulu langkah awalnya, yaitu think dulu yang positif. Ketika think positif, kemudian feel positif, maka ketika kita mulai usaha, ada tantangan, ada masalah, ada ganjalan, kita tetap selalu positif. Karena ketika think tidak dibenahi dulu, ya, itu akan mempengaruhi mood kita pada saat kita melakukan usaha. Kita sedikit aja bad mood gitu ya, investor kita, misalnya hubungan dengan investor nggak enak gitu ya, ada miskomunikasi, habis gitu mutu udah nggak mau jualan lagi. Habis gitu kita merasa kesulitan dalam mengelola keuangan, udah nggak mau jualan lagi. Kita baru saja sedikit kesulitan mencari pelanggan, sudah nggak mau memulai lagi usaha. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, berawal dari mental. Apa sih mental itu? Mental itu adalah pikiran dan perasaan. Nah, selama ini kan kayaknya orang itu kayak rada-rada alergi gitu membahas masalah mental gitu, terutama di Indonesia. Saya tuh aneh sekali kenapa bisa seperti itu. Padahal mental itu adalah sesuatu yang yang paling mendasar ya, terutama mental, keyakinan dan harapan itu sesuatu yang paling mendasar yang harus dibangun dulu. Nanti tindakan-tindakan positif yang selalu bersemangat, optimis itu akan dengan sendirinya ikut kemana kualitas arah mental kita. Jadi segalanya dimulai dari mental. Dari mental, ya. Justru ini yang jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang. Biasanya orang-orang lebih cenderung ke teknis seperti yang Bunda katakan tadi. Tapi mental ini ternyata adalah startnya, awalnya seperti itu. Lalu kita berbicara soal spiritual nih Bunda. Ini juga jarang sekali ya kalau kita kaitkan dengan topik wirausaha, jarang sekali ada bahasan tentang spiritual. Nah, itu bagaimana Bunda? Nah, mental tadi ya, yaitu kualitas pikiran dan kualitas perasaan kita yang selalu positif. Ketika itu di frame atau dibingkai dengan keyakinan seseorang ya kepada Tuhannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan langkah-langkah dalam membangun usahanya pun akan berbeda kualitasnya. Artinya begini ya, ketika mengalami
ada tantangan gitu ya, atau ada masalah. Misalnya target atau goals tidak tercapai gitu ya di bulan ini. Targetnya misalnya 10 juta tidak tercapai. Udah gitu, saya udah melakukan maksimal ini. Kok masih tercapai, salahnya di mana? Udah males, berarti aku kayaknya udah gak bakat nih jadi pengusaha gitu ya. Nah, tapi ketika keyakinannya kepada Allah itu bulat, kuat ya, dan ikhlas kepada Allah bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar, bahwa setiap orang memiliki rezeki dari Allah bagiannya sendiri-sendiri yang tidak akan bisa tertukar dengan orang lain walaupun usahanya sama. Maka keyakinan itulah ketika ada tantangan tetap bersemangat gitu, tetap tidak akan patah semangat ya, tetap untuk selalu optimis karena yakin mungkin inilah jalan caraku dari Allah untuk menjemput rezeki. Nah, ketika kita itu sudah maksimal, itu membuat keyakinan itu Nah, bagaimana cara untuk membangunnya dari awal, Bunda? Mengenai penguatan mental dan juga spiritual ini. Mungkin step awalnya nih bagaimana? Ya mungkin sebelum ke sana ya, tadi kepotong ya. Nah, ketika kita punya keyakinan yang bulat dan kuat kepada Allah ya, bahwa hidup kita ini sudah dijamin oleh Allah, tidak akan pernah kekurangan. Selama kita dikasih Allah itu memberi kita banyak sekali karunia, kecerdasan ya. Kecerdasan itu ada 3 macam, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang paling menjadi penentu karena perannya dan kontribusinya paling besar, yaitu 50% ya, untuk kita bisa sukses. Dan tidak hanya sukses, tapi sukses yang berkah gitu loh. Artinya sukses yang berkah itu seperti apa? Kesuksesan kita tidak hanya kita kaya di dunia, tapi kita juga bisa mempunyai nilai untuk akhirat kita gitu ya. Itu kecerdasan spiritual 50%, kecerdasan emosional 30%, kekuatannya untuk menjadi kontribusi untuk kita menjadi sukses. Dan baru yang 20% baru kecerdasan intelektual. Nah, selama ini kita salah. Makanya ya, setiap kita orang-orang mulai membangun usaha, yang menjadi andalan itu adalah kekuatan intelektual dulu. Padahal ketika yang dibangun dulu adalah kekuatan atau potensi yang tertinggi, yaitu spiritual, 50% itu tadi, maka dengan sendirinya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu akan diangkat, akan terangkat dengan sendirinya ketika spiritualnya cerdas. Nah, jadi yang langkah pertama ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, langkah pertama itu apa? Nah, langkah pertama adalah bangun dulu spiritual yang dalam diri kita, kuatkan ikatan kita dengan yang sang pemberi rizki. Datangnya rizki itu bukan dari pelanggan kita, bukan dari investor, bukan dari laba yang kita dapatkan, tapi ya kita mendapat keuntungan itu karena Allah yang mengirimkan melalui jalannya, melalui mereka-mereka itu. Nah, ketika itu kuat di dalam diri kita ya, maka tidak ada namanya itu pesimis, tidak ada namanya patah semangat, tidak ada. Karena apa? Allah itu maha segalanya, yang menguasai apapun di dunia ini, dan Dia maha tinggi di atas segalanya. Ketika keyakinan kita melebihi dari keyakinan kita kepada Allah, disitulah yang membuat kita menjadi akhirnya rapuh. Nah, kerapuhan kita ini berasal dari karena kita mengandalkan sesuatu yang kontribusinya sangat kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ini salah sasaran. Salah sasaran dari awal. Ini riset lah ya, ini riset dan relate banget dengan ilmu agama ya, bahwa seperti itu ternyata mekanisme yang ada di dalam diri kita itu yang harus kita bangun itu adalah ternyata spiritual dulu. Karena ketika pun misalnya kita sedang sepi ya, pelanggan misalnya tidak sesuai dengan harapan, kita tetap optimis, kita tetap jualan gitu loh. Karena
dari jualan kita ini, keoptimisan kita itu adalah sebuah keberkahan. Akhirnya segala semangat dan kemudian keoptimisan itulah yang akhirnya membuat rezeki yang memang sudah menjadi takar ya oleh Allah kepada kita. Akhirnya pada saat kita yakin kepada Allah itu ada ketenangan di dalam batin kita. Nah, pada saat kita tenang, maka pikiran kita menjadi lebih jernih. Pada saat pikiran kita menjadi lebih jernih, kita akan mudah untuk melihat potensi diri, akan mudah untuk melihat potensi pasar, akan mudah untuk melihat jalan-jalan dan kemana ini bisnisku aku harus bertemu dengan siapa, aku harus mendapatkan inspirasi dari siapa, ya. Itu semuanya akan terlihat jelas karena apa? Karena pikiran kita jernih. Kalau pikiran kita penuh dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan misalnya cemas gitu ya, ini aku tuh sudah mati-matian loh ini berusaha ini, kok hasilnya kok masih begini-begini aja gitu. Nah, ketika mulai ada suara begitu di dalam diri kita, artinya pada saat itu kita sedang mengandalkan sesuatu yang sangat rentan membuat kita untuk gagal menjadi seorang pengusaha gitu loh. Jadi seperti cairan pembersih ya Bun ya, yang kemudian membersihkan semua kotoran termasuk yang ada dalam pikiran dan juga hati kita gitu ya. Saya sampaikan dulu ya kepada teman-teman, saya potong sebentar Bunda ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti ada hadiah menarik juga dari City Guide. Mohon dikonsultasikan saja nih, mumpung ada Bunda di sini ya. Kapan lagi, ilmunya gratis. Dan ini juga jarang sekali dibahas di seminar-seminar gitu. Oke, boleh lanjut ya Bunda. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau belum ada mungkin saya bisa menjembatani dulu ya Bunda ya. Biasanya nih Bunda ya, untuk pengusaha baru terutama, pengusaha baru itu kan masih meraba-raba gitu. Wah, ini bakalan gagal ataukah akan berhasil. Biasanya juga banyak menerima kritik, kemudian banyak kata-kata tidak enak yang masuk. Bagaimana sih Bunda cara untuk mengatasi kritik dan lain sebagainya itu supaya mental dan spiritual kita itu tetap sehat gitu Bunda? Yang pertama, kita harus sadari dulu diri kita. Ketika kita mulai membangun usaha, ya, cek dulu pikiran kita, cek dulu perasaan kita. Apa yang lebih sering muncul dalam diri kita? Keoptimisankah atau kepesimisan? Bagaimana cara ngeceknya? Ketika ada kritik, pikiran kita pesimis atau optimis. Misalnya ketika ada kritik, oh ini adalah jalan untuk membuatku menjadi lebih mendewasa nih, gitu loh. Oh, kalau nggak ada kritik, gimana aku tahu aku bisa berlari lebih kencang lagi kalau nggak ada itu kan positif. Nah, apapun itu yang hadir ke dalam diri kita, kita cek kondisi mental kita, pikiran kita. Apakah mengarah kepada positif atau mengarah kepada negatif? Apapun yang datang dari orang-orang di luar sana, mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi kita yang berjuang ini adalah kita yang paling tahu. Makanya kita yang harus ngecek dulu bagaimana kondisi pikiran kita. Karena kalau itu dulu yang kita cek, kita tidak akan terpengaruh apapun kata orang. Kita akan tetap bismillah, yakin segala hal yang membuat usaha kita menjadi cepat maju, kita akan lebih mudah menemui siapa, kemudian kita belajar dari siapa, dan apapun yang terjadi itu adalah jalan, sebuah jalan untuk bisnis kita menjadi lebih dewasa. Karena sebenarnya ya, kalau di dunia pengembangan diri atau pemberdayaan diri yang selama ini saya geluti ya, sebenarnya bisnis itu is pengembangan diri. Nah, orang-orang yang berbisnis, kenapa bisnis itu sesuatu yang disunahkan ya oleh Rasulullah SAW? Ternyata di dalam dunia bisnis itu adalah jalan yang paling mudah seseorang untuk segera naik kelas, segera naik level, untuk segera berkembang kepribadiannya, ya. Kualitas kehidupannya cepat naik. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan, masalah, justru itu yang membuat kita mendewasa, gitu. Di dunia usaha ini, justru kita harus bersyukur kalau seandainya kita memulai usaha dan ada tantangan atau apa, kita bismillah aja. Pasti ketika kita pikiran jernih, ngecek ya diri kita, kalau seandainya negatif segera rubah saat ini juga, jangan tunda lagi. Karena apa?
pikiran yang negatif itu adalah energi. Segala sesuatu yang energi itu sifatnya punya vibrasi dan menggetarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita memulai bisnis ya, kemudian energi kita sudah negatif, tertangkap sama orang-orang di sekeliling kita, mereka tidak akan mau dekat-dekat dengan kita. Mereka tidak akan mau mendukung kita. Kenapa? Karena energi yang kita pancarkan sendiri. Jadi rubah dulu energinya, rubah dulu emosinya menjadi sesuatu yang positif, maka semua yang ada di sekitar kita itu akan mengarah kepada apa yang sering ada di sini dan apa yang sering ada di sini. Menarik sekali ya kawan-kawan ya, bahwa orang-orang itu ternyata bisa menangkap energi negatif dari diri kita seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Jadi intinya pengendalian diri juga sangat penting ya Bun ya di sini. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mengenai topik ini, mungkin ada yang lagi membangun usaha, kemudian ada yang lagi down atau oh iya, monggo Ibu, boleh saya ke sana sebentar. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih, saya mengangkat tentang bisnis ini ke Bunda Dewi. Saya adalah seorang pemula gitu. Pastilah pemula itu mempunyai pikiran antara pesimis. Ya, waktu itu mau maju mundur. Nah, saya itu makanya saya berteman dengan orang-orang yang punya kemajuan yang tekad. Makanya saya berteman terus, akhirnya timbul seperti apa yang dikatakan dari pikiran turun ke hati, Bun. Nah, itu saya jalani sampai sekarang. Alhamdulillah sudah saya menjalaninya dan saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini yang mau maju. Ya, alhamdulillah seperti apa yang dikatakan Bunda, bisa nanti saya bisa mau ngelakuin lagi gitu loh. Jadi saya akan berpikir secara positif aja. Kan ada kalanya maju mundur kan gitu. Akhirnya down. Dia sudah nggak jadi apa-apa. Akhirnya saya bismillah aja. Mulai sekarang saya itu tadi antara pikiran dan hati saya luruskan dulu. Terima kasih Bun atas bimbingannya. Baik, seperti itu ya Bunda ya. Mungkin dari Bunda ada tanggapan oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Mary ya tadi. Betul sekali Ibu, karena segala yang sama itu akan saling tarik menarik Bu, ya. Akan segala sesuatu yang satu frekuensi itu akan bisa beresonansi. Begitu menurut ilmu fisika modern. Artinya, ketika kita memilih ya diri kita untuk berkomunitas dengan orang-orang yang sangat luar biasa ya. Maksudnya kerja kerasnya, sangat luar biasa konsistennya ya. Kemudian semangatnya. Ketika kita memilih ya bersama-sama dengan mereka, itu akan menjadi sebuah charge energi sendiri buat diri kita. Dan kita akan bersama-sama dengan siapa kita sering bertemu. Nah, itu juga kita harus cek pergaulan dan lingkungan kita seperti apa, karena itu pengaruhnya sangat besar. Beda Bu kalau teman ya. Kalau teman itu tidak terlalu besar pengaruhnya kepada kita. Tapi hati-hati kalau teman dekat, memang kita harus memilih-milih. Kalau teman dekat itu harus positif, karena apa? Kalau dengan teman dekat itu ada keterikatan secara psikologis, yang ketika kita berteman dekat dengan orang yang mudah menyerah, maka kita pun akan tertular, biasanya seperti itu. Dan kalau kita mulai perbaiki diri kita dulu ya, untuk selalu optimis, bismillah, apapun yang menjadi tantangan itu adalah jalan dari Allah untuk mendewasa gitu ya. Kalau kita sudah mantapkan ke dalam diri kita, maka Allah akan hadirkan orang-orang yang sama dengan apa yang kita bangun di dalam pikiran kita. Karena dalam pikiran kita itu sekali lagi saling tarik-menarik. Saling tarik-menarik, dan ketika kita berniat baik, maka insya Allah Allah akan hadirkan orang-orang yang baik di dalam sekeliling kita. Kalau kita berniat baik untuk mencari keberkahan dalam berbisnis, maka Allah akan siapkan jalannya untuk bisnis kita menjadi berkah gitu loh. Semuanya berasal dari pikiran kita yang di-frame dengan kondisi kalbu kita atau hati kita yang selalu connecting dengan Allah. Karena bagaimana kalau kita tidak connecting dengan Allah, terus kita mau connecting dengan siapa?
karena pemilik jagat raya ini ya Allah gitu ya, yang bisa memberi kita apapun, yang apapun bisa itu cuma Allah gitu. Tidak ada di dunia ini, tidak ada satu yang lain yang apapun bisa, nggak ada kecuali Allah gitu. Jadi kalau kita tidak kepala adus pada siapa, nanti energi kita akan terbatas kalau kita bergantungnya kepada selain Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, di mana energinya sangat tiada terbatas, maka kita pun akan menjadi lapang, hati kita lapang, pikiran kita lapang, langkah-langkah kita juga pun diberi kelapangan oleh Allah. Karena kita memang bergantung kepada yang sebenar-benarnya tempat bergantung. Insya Allah seperti itu. Itu mungkin spiritual tuh lebih kepada itu. Iya, betul sekali ya. Jadi memang sangat penting sekali apa yang disampaikan oleh Bunda tadi. Ibu Mary bagaimana? Apakah sudah cukup? Iya, betul Bu. Tadi seperti saya yang bilang tadi bahwa menurut riset ya para ahli, bahwa ternyata yang paling besar memberi kontribusi kepada kita untuk sukses itu ternyata bukan fisik kita, bukan kecerdasan intelektual kita, tapi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu perannya itu 50%. Ketika itu kita matangkan dulu, maka kecerdasan emosional di mana kita akan sangat matang dalam mengelola perasaan. Ketika kita berhadapan dengan permasalahan atau tantangan, kita tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap itu merupakan, kita yakini itu merupakan sebuah jalan dari Allah untuk kita naik level lagi menjadi kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, insya Allah kemudian dengan dimatangkan dulu kecerdasan spiritual, akhirnya yang di bawahnya itu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual akan terangkat dengan sendirinya secara otomatis ketika spiritual kita matang dulu. Terima kasih. Semoga teman-teman yang pengusaha jangan sekali-sekali down. Teruslah maju dengan spiritual Ibu Dewi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ini saya sampaikan kembali ya, untuk topik kita kali ini adalah penguatan mental spiritual untuk mencetak pengusaha yang tangguh ya. Jadi ini topik yang sangat tepat nih buat kawan-kawan yang lagi memulai usaha atau sedang usaha ya. Karena ini memang membahas lebih spesifik sekali tentang mental dan juga spiritual gitu, mengenai berwirausaha pastinya. Dan untuk teman-teman yang bertanya juga nanti akan mendapatkan bingkisan dari City Guide ya. Jadi sekalian bertanya dapat ilmu, sekalian dapat bingkisan juga. Mungkin sambil menunggu teman-teman saya bertanya sedikit ya Bunda ya. Kalau untuk anak muda nih Bunda ya, anak muda seperti saya lah contohnya ya, kita mentalnya tuh belum matang seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak muda nih, apakah lebih challenging Bunda daripada orang-orang yang sudah berumur ketika berurusan dengan mental dan spiritual membangun bisnis? Tergantung juga, karena saya kan juga pembina ya, pembina mental spiritual terutama para pebisnis pemula ya, di mana kita harus ya kembali lagi cek ya, pada saat kita memulai berbisnis apa sih yang kita rasakan, lebih banyak pesimisnya atau ketika lebih banyak pesimisnya daripada optimisnya misalnya kayak gitu, itu biasanya ada penjara mental atau mental block di dalam diri kita yang harus diurai dulu nih, yang berasal dari trauma, bisa yang berasal dari peristiwa di masa lalu yang membuat misalnya contoh ya, saya menceritakan karena saya praktisi, saya menceritakan yang saya alami saja ya ketika membina mereka. Misalnya contohnya gini, ada orang yang membangun usaha ya, kemudian selalu terngiang-ngiang di bawah sadarnya bahwa orang tuanya pernah mengatakan cari uang itu susah gitu ya. Kamu itu harus irit-irit, cari uang itu susah, kamu beli aja apa yang kamu butuhin gitu loh ya. Jadi cari uang susah itu masuk ke dalam bawah sadarnya karena diterima pada saat anak ini masih sangat muda gitu ya, masih belum bisa mempersepsikan apa yang didengarnya tuh dengan kepada persepsi yang baik ya. Dan ketika cari uang susah itu yang ada dalam mental blocknya, maka ketika dia memulai membangun usaha ya, yang ada dalam pikiran
pikiran dan perasaannya ini susah, cari uang tuh susah, gitu loh. Nah, yang adalah pikirannya cari uang susah, akhirnya ketika pun itu sebenarnya ada kemudahan, tetapi cari uang susahnya ini yang lebih kuat melekat di dalam dirinya, akhirnya itu yang membuat dia melakukan bisnis itu boro-boro happy gitu loh. Malahan jadi sedih, nelongso, berat gitu loh, kayak aduh emang susah, memang bener kata orang tua emang cari uang itu susah. Nah itu harus diurai dulu ya, harus diurai dulu mental blocknya gitu, harus diurai dulu mental blocknya, terutama untuk para pemula ya, khususnya kalau merasa diri masih muda, terombang-ambing, emosionalnya masih muda, bad mood, misalnya kayak gitu ya, ada tantangan sedikit sudah malas, ada tantangan segini sudah udah di kamar gitu ya, nggak mau, udah mager gitu ya, misalnya kayak gitu, itu harus cek. Ketika lo cek, ayo cepat move on, bertemu dengan orang-orang yang ketika membangun usaha itu sangat benar-benar konsisten gitu loh, tidak patah semangat. Mereka itu orang-orang yang sukses, tidak ada satupun pengusaha sukses di dunia ini kecuali mereka yang senantiasa struggle untuk selalu jatuh bangun, tidak ada yang terus mulus gitu, tidak ada. Justru mereka itu didewasakan oleh tantangan dan jatuh bangunnya itu gitu loh. Jadi kalau kita ingin berniat membangun usaha, nyari enak, udah nggak usah jadi pengusaha, nggak akan ada enak-enaknya. Enak-enaknya itu artinya apa? Ya, kita akan merasa enak, nyaman, dan self love kepada diri sendiri ya. Karena apa? Menghargai diri sendiri, karena justru dari dunia usaha inilah kita menjadi cepat naik level, menjadi mendewasa. Nah, mendewasa inilah yang akhirnya kualitas kehidupan kita, kualitas rumah tangga dan sebagainya semuanya berawal dari mendapatkan tantangan gitu, tantangan dalam dunia usaha. Nah, kalau seandainya kita memulai membangun usaha kemudian muncul pesimis, cepet cari sesuatu yang inspiratif yang membuat bisa bersemangat lagi. Berhentikan kita melihat atau bertemu dengan orang-orang yang membuat kita down. Stop semua akses yang membuat kita menjadi tidak bersemangat. Ganti ganti teman, ganti komunitas yang membuat kita menjadi terus berlari meraih apa yang kita goalskan. Dan terutama ya, bangun sesuatu yang kita harus cek nih diri kita. Ketika kita melakukan usaha itu, ada happy nggak kita menjalaninya? Ya? Apa malah menjadi sebuah tekanan? Apa malah merasa berat nih mental kita? Nah, kalau berat mental kita, hati-hati, pasti ada yang salah itu. Dan kemudian ya, ketika kita memulai usaha ya dengan rasa bahagia, dengan penuh kesyukuran apapun, karena itu rumus ya. Jadi rumus la in syakartum la azidannakum itu rumus gitu loh. Bersyukurlah dengan apa yang Allah kasih, sekecil apa, maka itulah jalan Allah kasih lagi tambahannya. Bagaimana mungkin Allah kasih tambahan kepada kita yang ada saja belum kita syukuri, padahal rumusnya itu gitu loh. Rumus yang itu saja belum kita laksanakan gitu. Bagaimana kita Allah mau menghadirkan kemudahan-kemudahan yang lainnya lagi, karena kemudahan yang awal saja belum kita nikmati sebagai sebuah kesyukuran, kita bahagia menjalaninya, kemudian insya Allah bahagia itulah yang membuat kita usahanya semakin membuat hati kita tenang dan lebih dekat dengan Allah. Kalau kita usaha tapi malah kita jauh dari Allah, berarti usaha kita mungkin saja itu membawa hasil di dunia, tapi mungkin tidak akan mendatangkan keberkahan untuk akhirat kita. Gitulah. Padahal di dunia ini hidup sangat singkat. Mau cari apa kalau cuma di dunia aja? Jadi terkesan sederhana ya bersyukur itu, tapi sulit untuk dilakukan ya, dan masih banyak juga koreksi diri. Tentunya yang disampaikan sama Bunda tadi yaitu identifikasi diri yang sangat penting juga untuk kemudian kita bisa tahu gitu diri kita mau dibawa kemana juga secara mental dan juga spiritual. Mungkin dari teman-teman saya persilakan kembali untuk bertanya. Karena mumpung ada Bunda ya di sini, ini ilmunya sangat luar biasa, gratis juga ya. Jadi ada hadiah juga. Nah, ada hadiah juga ya. Hadiah bingkisan dari si Tiga pastinya.
mungkin saya sampaikan kembali untuk temanya adalah penguatan mental spiritual untuk mencetak pengusaha yang tangguh, gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang masih muda juga boleh ya, yang mau bertanya mengenai wirausaha. Ada dari kawan-kawan, ibu-ibu? Mungkin ada yang mau bertanya? Sebenarnya mungkin dari banyak dari kita tanpa disadari juga berwirausaha ya Bunda ya. Jadi usaha apapun ya mungkin bisa ditanyakan langsung aja sama Bunda. Mungkin ada halangan atau sempat mengalami down dalam usahanya, nanti akan dibantu sama Bunda untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Ada mungkin? Dan mungkin satu lagi ya, ini tidak diyakini oleh kebanyakan orang, tapi ini sebenarnya sesuatu yang realita ya, baik itu di dunia usaha yang sifatnya konvensional gitu ya, atau yang memang ke jasa atau yang mungkin apapun itu ya, bahwa sebenarnya kemudahan dan pertolongan Allah untuk memudahkan bisnis kita itu hadir bersama dengan kita memudahkan urusan orang lain. Tolong sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan gitu. Apapun yang, karena kita tuh kan hanya bisa memberikan apa yang kita punya ya. Kita punya pikiran, tolong orang lain ketika orang lain membutuhkan bantuan untuk memikirkan sesuatu gitu ya, memikirkan bisnisnya dan sebagainya. Kita punya uang, kita kan bisa bantu dengan uang kalau misalnya kita punya. Kita punya mental yang optimis, kita bisa lakukan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi sebenarnya jangan tunda mulai sekarang ya, jangan tunda ketika orang ya hadir meminta bantuan kepada kita, itu bukan mereka. Sebenarnya Allah yang menggerakkan mereka untuk kita bisa manfaat di situ, karena sebaik-baik khairun nas ya anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang dirasakan kehadirannya, itu dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain gitu. Itu adalah manusia terbaik. Jadi suksesnya orang Islam adalah ketika dia manfaat. Nah, itu jadikan diri kita untuk bisa manfaat ya. Karena dihadirkannya orang-orang yang minta bantuan pada kita, justru itulah jalan agar kita bisa bermanfaat. Ketika kita bermanfaat, maka pada saat kita menguatkan mental orang lain, mental kita pun akan semakin kuat. Pada saat kita menguatkan bisnisnya orang lain, bisnis kita pun Allah akan takdirkan akan semakin kuat. Ketika kita menguatkan pikiran, perasaan, dan kemudian dorongan untuk dia bisa tetap maju, itu pun sebenarnya energinya akan kembali kepada diri kita sendiri berlipat-lipat ya. Nah, tapi itu harus dikunci dengan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan dan harapan di dalam itu, akhirnya apa yang kita lakukan tidak ada ruhnya gitu loh, tidak ada energinya gitu, hanya yang dilakukan, akhirnya kita menjadi rentan. Mereka misalnya apa yang kita saat kita bantu ya seseorang, kemudian mereka tidak berterima kasih, kita langsung, kenapa sih padahal aku loh udah bantu, udah gini kok nggak ada makasihnya sama sekali. Yang kita bantu udah begitu aja kita sudah kecewa gitu loh. Padahal sebenarnya kebaikan setitik biji zarah pun tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Semuanya akan kembali kepada kita, kebaikannya dunia dan akhirat gitu loh. Nah itu kadang-kadang yang terlepas dari perhatian kita gitu, bahwa hal-hal yang seperti itu dianggap sepele. Padahal justru ketika mereka merasa dibantu, kemudian mereka berdoa untuk kebaikan kita, doa-doa itulah salah satunya yang membuat mudahnya pertolongan dari Allah kepada keberlangsungannya usaha kita. Baik Bunda ya, ini sangat bermanfaat ya kawan-kawan. Oke, sudah masuk satu pertanyaan, boleh langsung saja ya, mic-nya diberikan. Dengan Ibu siapa? Lima. Oke, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi yang saya sangat cintai dan sayangi, terima kasih atas ilmunya sore hari ini.
Nah ini kadang dari tadi saya berpikir mau tanya enggak, tapi kok kayaknya penting banget Bunda. Gimana Bunda caranya kita bisa menemukan bisnis yang bisa membawa keberkahan dan bisa bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga dan orang lain. Kadang-kadang kan kita ngerasakan bisnis ini kok ini ya. Nah supaya bisnis kita bisa menemukan bisnis yang benar-benar berkah itu gimana Bunda? Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, monggo bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga sama ini anggota IWAPI juga. Wah, dari anggota IWAPI juga ya. Tapi kok nggak pakai rompi? Ayo. Ayo Ibu. Menyamar Bunda. Oh nyamar. Ya. Sebenarnya ketika kita bicara berkah, ya insya Allah keberkahan itu hadir bersama dengan ketika bisnis kita dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Ya. Ketika kita memulai bisnis apapun, kita harus konsisten dulu. Ya. Keberkahannya tidak dari produk saja, tetapi dari hasil kita membangun usaha, kemudian hasilnya ini kita sisihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat kepada yang membutuhkan, misalnya duafa, anak yatim, kemudian itu adalah bisnis yang berkah. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena ketika bisnis itu berkah itu bahwa nilainya itu bukan profit untuk dunia, tapi profit untuk akhirat, baru itu berkah. Kenapa kita harus begitu? Karena ketika kita mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti. Tapi kalau ketika yang kita cari itu adalah dunia, akhirat belum tentu kita dapat nilainya. Tapi kalau bismillah ini adalah untuk akhirat kita, sisihkan berapapun, walaupun misalnya belum cukup sebenarnya untuk menyisihkan gitu ya, untuk keperluan kita, tapi kita paksakan diri kita untuk menyisihkan, justru itulah adalah magnet yang memudahkan orang lain, customer kita semua berlomba-lomba untuk datang kepada kita. Karena apa? Karena Allah yang menggerakkan dari keberkahan bisnis kita. Jadi bukan jenis bisnisnya ya, sepanjang kita menjaga bisnis kita untuk terlepas dari hal-hal yang tidak Allah ridho, dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang dituntunkan oleh syariat Allah, sepanjang kita masih lurus itu adalah bisnis yang berkah. Dan keberkahan kita bisa dinaikkan lagi levelnya jika ya bisnis kita itu betul-betul dirasakan manfaatnya, dan kemudian dampak keberkahan dari bisnis kita itu adalah kepada keluarga bisa semakin tenang, bisa semakin sakinah, mawaddah warohmah. Anak-anak semakin mudah untuk dinasehati, semakin mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Kemudian kita pun semakin mudah dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang membawa kita kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita akan dikelompokkan dengan orang-orang yang di dalamnya hanya ada kemaslahatan, jauh dari kemadorotan. Nah seperti itu adalah bisnis yang berkah. Jadi jangan putus asa menjalani bisnis yang sekarang ini. Lakukan saja dengan konsisten. Insya Allah hasilnya berapapun itu tidak bisa dinilai dengan nominal. Karena hasil yang kita paksakan untuk membantu orang lain itu datangnya menjadi sebuah ketenangan di jiwa kita, bukan besarnya profit. Dan ketenangan jiwa itu adalah yang paling mahal di zaman ini, dicari kemana-mana orang ya, kaya ya, asetnya di mana-mana tapi hatinya tidak tenang ya, makan apa-apa nggak boleh gitu ya, kemudian pikirannya, perasaannya kemerungsung misalnya kayak gitu, itu sudah menjadi pertanda bahwa bisnis kita sebenarnya sedang tidak dalam keberkahan gitu. Itu menjadi mungkin seperti itu. Sudah bisa terjawab Bu? Sudah, cuman maksud saya itu berarti kita harus konsisten dulu ya? Konsisten dulu, iya. Dalam hal ini kan untuk memulai bisnis itu, jadi tadi pertanyaan saya tuh untuk memulai bisnis yang baru maksudnya? Ya, bisnis yang baru yang bisa berkah, tapi saya tadinya sudah terjawab. Yang pertama harus konsisten.
Iya. Yang kedua ya menjauhi ya apa yang Allah ridho. Iya. Terus yang ketiga bersedekah itu ya, Iya. menyisihkan seberapapun untuk akhiratnya. Iya. Dan bisnis itu ya ada masanya. Ya. Ujian itu ada masanya, setiap masa ada ujiannya. Demikian juga dalam berbisnis gitu ya. Jadi ketika ada ujian dalam bisnis kita, bukan berarti itu tanda dari Allah kita harus memberhentikan bisnis kita, bukan ya. Mungkin kita harus cek lagi ya. Cek lagi dari banyak elemen yang menjadi pendukung dalam bisnis kita ya. Apakah kita sudah maksimal untuk membangunnya? Kalau misalnya belum, maksimalkan dulu ya. Maksimalkan dulu tanpa dihilangkan hati yang selalu connecting dengan Allah. Karena hati yang connecting itulah yang akan menuntun dan membimbing kita ke dalam ketenangan jiwa kita dan kebahagiaan dalam menjalani bisnis kita. Karena kalau kita bahagia, energi kita bahagia ya dalam menjalani bisnis, itu orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi magnet. Orang akan suka dekat-dekat dengan kita. Orang akan suka ya melihat senyum kita yang cantik misalnya gitu. Orang akan suka melihat kata-kata kita yang mungkin bisa menenangkan mereka gitu ya. Tidak dari profit produknya gitu. Keberkahan itu tidak dilihat dari profit produk yang kita sedang bangun, bukan. Tapi karena bisnis is pengembangan diri, justru pengembangan diri itulah yang membuat bisnis kita menjadi berkah. Akhirnya keberkahan itu yang menarik banyak hal yang baik ke dalam kehidupan kita gitu. Ya, sepanjang kita belum konsistenkan dulu. Sepanjang elemennya belum dimaksimalkan, maksimalkan dulu. Ya, kalau kita merasa belum maksimal, belajar dari orang yang sudah ahlinya gitu loh. Belajar dari ahlinya, datangi orang-orang yang bisa memberi motivasi, yang bisa beri inspirasi kepada kita. Jangan salah datang. Kalau datang kepada orang yang bisnisnya gagal, ya kita dapat inspirasi dari mana gitu. Jadi datang kepada orang yang sukses gitu loh. Apa nih resepnya? Ya pakai resepnya. Terus habis itu belajar, jangan berhenti belajar. Karena belajar itulah yang membuat kita bertumbuh gitu loh. Bertumbuh bersama di dalam lingkaran bisnis itu yang akan membuat kita menjadi ya kualitas kehidupan kita tuh naik tanpa disadari gitu loh. Insya Allah begitu. Oh, begitu ya. Bagaimana Ibu? Terima kasih, jawaban yang sangat memuaskan Bunda. Terima kasih, insya Allah kita jalankan. Terima kasih Ya, Bu makasih, atas Mbak. pertanyaan. Terima kasih Bunda sudah menjawab juga. Saya buka lagi satu pertanyaan untuk kawan-kawan. Pertanyaan terakhir ya. Oke, ada yang mana? Tadi duluan mana ya? yang ini dulu sepertinya ya. Ada lagi sepertinya. Oke deh, kita buka semua ya. Oke. Satu-satu pertanyaannya disebutkan dulu, nanti dijawab sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Irna. Saya mau bertanya seputar hubungannya dengan pertanyaan Bunda Leli. Ya, Bunda Leli. Tadi kalau untuk mengembangkan usaha kita harus apa ya? Istilahnya hubungannya sama di atas. Entah itu kita mengeluarkan infak dari kita sisihkan dari hasil yang tadi itu ya, penjualan kita, terus memberikan kepada yang entah itu memberi tester apa-apa, tester istilahnya jualan kita berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma supaya apa? Untuk memanggil rezeki gitu loh, dan sudah menyisihkan infak dari sebagian rezeki yang kita terima. Tapi gimana? Pertanyaan saya gimana kalau itu sudah kita laksanakan, tapi istilahnya belum kebuka gitu loh. Contoh saya mempunyai usaha nugget, tahu wale, dan burger, dan juga parcel snack. Kebetulan saya perhatikan 1 bulan ini sama sekali tidak ada orderan. Padahal setiap hari saya sudah berdoa. Saya juga selalu nggak pernah mengurangi istilahnya takaran dari itu produk yang saya buat gitu loh. Istilahnya kualitasnya selalu saya jaga, tapi kok belum gitu loh, belum kebuka Bunda. Gimana kira-kira? Apa
Contoh juga saya pengajuan merek itu juga belum diterima. Nah sedangkan saya kalau mau mengajukan halal harus ada merek dulu. Itu gimana Bunda? Gimana cara merubah apa ya mindset kita supaya kita tetap mau semangat gitu loh Bun, untuk tetap kedepannya mau jadi pengusaha ini tadi untuk mandiri. Kebetulan saya sebenarnya mantan guru yang resign, guru TK saya 11 tahun, saya pindah ke Jawa, sama suami disuruh usaha aja Bun, gitu gimana. Nah ini gimana untuk memotivasi diri saya sendiri dulu, saya minta sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin semua dulu menjawab bersama-sama ya. Oke, Ya, kita ya. skip dulu Ibu ya. Boleh move ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Adrianto. Saya adalah penjual nasi. Kalau pagi, kalau siang saya jualan pucuk cingur. Nah, di tempat saya mungkin banyak banyak temennya dengan dagangan yang kalau pagi banyak nasi pecelnya, kalau siang itu pucuk cingurnya gitu. Nah, mungkin para penjual itu kadang atau entah pikiran saya sendiri atau gimana, mereka itu kayak tersaingi atau gimana gitu. Kadang juga menjatuhkan, jujur ini menjatuhkan mental saya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana atau apakah ada doa untuk memotivasi saya sendiri untuk menyemangati diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya? Satu lagi ya. Iya, langsung aja biar nanti jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya langsung aja ya. Sebenarnya saya tuh hampir sama usahanya di rumah, punya warung makan. Nah, warung makan saya itu biasanya kalau habis rame 1 minggu gitu, habis itu sepi lagi, ganti menu, nanti rame sepi lagi. Nah, ada tetangga-tetangga itu yang ngomong, Bunda, namanya juga di desa ya, kan di sana tuh daerah wisata Gonpring itu kan banyak yang jualan. Katanya tuh di sana tuh masih percaya yang mitos-mitos kayak dukun gitu loh Bunda. Apa itu bener apa enggak sih Bunda? Kok ya habis rame kok sepi, mungkin kamu warungku disirami apa yang air kuburan apa gini loh. Kok ya ada aja, masa takutnya sirik gitu loh Bunda. Saya tuh mau nanya apakah itu bener apa enggak gitu loh. Apa mungkin promonya saya yang kurang, apa mungkin warungnya yang kurang strategis atau gimana gitu. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Langsung jawabnya. Langsung aja Bunda, monggo. Mungkin untuk Bu siapa tadi yang nugget itu? Bu siapa? Oh Bu Ina ya. Itu bagus sekali Bu, baik untuk memperkenalkan produk kita kepada banyak orang ya. Mungkin itu agar mereka tahu gitu ya seperti apa produk kita, kemudian kita bikin tester dan mereka menyicipi produk kita gitu ya. Itu tujuan Ibu agar itu bisa menarik juga gitu ya, menarik rezeki. Tapi hati-hati nih ya, ada satu hal yang menjadi kunci, bahwa ya pikiran, perasaan, hati dan tubuh kita ini kerjanya satu sistem ya. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling berpengaruh. Ketika salah satu tidak relate, tidak selaras gitu ya, itu akan membuat menjadi energinya kurang gitu. Mungkin Ibu betul ya ingin membuat sebanyak-banyaknya orang ya untuk bisa mengenal produk Ibu gitu lah. Dan itu untuk menarik rezeki. Tapi ketika ada inner voice atau suara di dalam diri kita, aduh nanti aku tiwas, aku jual-jualan taunya ternyata. Nah, berarti apa? Berarti niat kita di awal ya tidak didukung oleh keyakinan dalam hati. Akhirnya kata-kata atau niat atau tujuan kita dengan suara hati kita itu berseberangan. Nah, kalau berseberangan akhirnya apa? Akhirnya tidak ada energinya. Nah, akhirnya doa kita tidak bisa nembus ke langit karena dipatahkan oleh keyakinan kita sendiri. Oke? Nah, jadi bangun dulu keyakinan. Kalau Anda punya niat seperti itu bagus, tapi kunci dengan keyakinan bahwa rezeki itu datang dari Allah, yang menghadirkan rezeki itu dari Allah,
walaupun pesaing-pesaing yang ada semuanya berjejeran di hadapan kita, tapi jatah rezeki tidak akan pernah tertukar, gitu loh. Kalau kita ingin menjadi istimewa di dalam pandangan orang lain, kita cek produk kita, ya, kita inovatif. Kalau sama saja dengan yang lain, ya mana mungkin orang yang melirik kita. Tapi ketika ada kelebihannya dibanding produk yang lain, ya, misalnya rujak cingur itu tadi, ya, jejer-jejer nih jualan rujak cingur. Kalau rujak cingur kita sama dengan yang lainnya, ya orang kan malas, jadinya orang itu spekulasi. Aduh, kali aja di sini enak, kayak gitu enak nggak ya? Tapi kalau rujak cingur kita tampilannya itu meriah, di dalamnya rujak cingur hadiah apa gitu, misalnya gitu. Yang orang yang yang hamil beli rujak cingur dapat hadiah apa misalnya, itu kan beda kan, beda dengan yang lain. Itu yang membuat orang lain menjadi tertarik. Nah, zaman sekarang itu ya memang kompetitor itu sangat luar biasa, jualan apapun sangat kompetitif. Jadi kalau kita tidak inovatif, wah udah, kita tuh tergerus akhirnya. Jadi memang harus punya sesuatu yang istimewa agar kita punya nilai plus di dalam pandangan orang lain. Oke? Seperti itu. Dan kemudian ya tadi yang ditanyakan tadi, ya cek dulu. Kalau hati kita meragukan tapi kita punya niat tapi tidak dikunci dengan keraguan, akhirnya niat kita tidak mempunyai ruh. Akhirnya niat kita tuh energinya sangat lemah. Jadi di vibrasinya yang dipancarkan kepada orang lain untuk mereka datang kepada kita pun akhirnya vibrasinya sangat kecil, gitu loh. Orang itu akan tertarik dengan sendirinya ketika kita di dalam sini tuh kuat bahwa semua Allah itu tidak akan pernah tidak mematikan seseorang kecuali Allah sudah sempurnakan jatah rezekinya. Jatah rezeki kita yang dari Allah itu belum sempurna sampai kepada kita. Karena apa? Kita harus cek dulu, ya. Karena yang memberi rezeki itu Allah, tapi keyakinan kita kepada selain Allah, akhirnya perkataan kita dan niat kita akhirnya ruhnya menjadi kurang. Jadi seperti itu ya Bu ya. Tetap dilanjutkan, tapi kuatkan niatnya, dekati Allah yang akan mengucurkan rezeki. Yang mengucurkan rezeki itu bukan orang-orang yang beli, Bu. Orang-orang yang beli itu digerakkan oleh Allah untuk datang kepada kita. Mereka itu semuanya di dunia ini nggak ada sesuatu pun yang tidak digerakkan oleh Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah. Kalau hati kita ragu kepada yang menggerakkan, terus kita mau yakin sama siapa? Ya mungkin begitu ya. Bisa jawab nggak pertanyaannya? Iya, Ibu sudah bisa terjawab. Yang belakang Ibu rujak cingur. Dari mana tadi Bu? Kok jauh kayaknya Bu? Oh, apa? Oh, Singosari. Oh, saya di sana ada. Saya punya perumahan di Singosari di Jagatland Property. Itu properti punya saya Bu di depan rumah makan country. Tahu? Ya itu di situ properti saya di situ. Monggo Pinara, saya sering di situ juga kalau. Oke. Yang lain tadi, oh iya. Satu pertanyaan lagi. Ini terakhir loh ya. Terakhir. Nanti kalau masih membutuhkan japri. Iya, nanti bisa japri saja ya sama Bunda nanti. Iya, memang betul ya. Memang di lingkungan kita masih syarat dengan mitos-mitos ya. Tetapi kita tidak boleh terbawa mitos itu. Karena sekali lagi yang mengucurkan rezeki itu Allah. Dan ya, andai pun misalnya andai pun ada orang atau kompetitor kita atau saingan kita yang membuat sesuatu untuk agar jualan kita tidak laku, ya, merulukin apa dan sebagainya, itu tidak akan mempan sama orang yang hatinya lurus sama Allah. Itu malah akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita harus yakin, karena rezeki kita itu seret atau tidak, kemudian lancar atau tidak, bukan ditentukan oleh orang-orang yang mengganggu kita, tapi oleh kelurusan hati kita kepada Allah, ya. Misalnya ada orang yang main dukun, katakanlah segala macam, dukun itu hanya tembus kepada orang yang hatinya tidak relate kepada Allah. Kalau hatinya itu connect dengan Allah, toh dukun-dukun yang membuat itu pun seandainya betul-betul iya dan ada, mereka itu juga makhluk Allah, kekuatannya di bawah daripada energinya Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, mereka itu gak akan ada apa-apa. Kita gak akan bisa terganggu sama orang-orang yang memang bermaksud baik, bermaksud buruk dengan lewat jalan halus gitu ya. Karena kata Rasulullah, satu-satunya manusia yang tidak bisa diganggu oleh jin dan setan, baik itu halus ataupun dari pihak lembut atau kekasar, itu
tidak akan bisa tembus kepada orang yang hatinya ikhlas kepada Allah. Jadi kalau hati kita ikhlas kepada Allah, yakin akan ada saatnya, ya, akan ada saatnya bisnis kita itu pasti akan sesuai dengan goals kita. Tapi kita tetap harus cek seluruh elemen yang mendukungnya. Apakah kita sudah berkomunitas dengan orang-orang yang sukses? Apakah kita sudah mencari inspirasi ya dari orang-orang yang sukses? Apakah pergaulan kita dengan orang-orang yang begitu-begitu saja, yang biasa-biasa saja, bahkan yang bisnisnya gagal? Mana mungkin kita dapat inspirasinya, ya kan? Kita harus nggak usah malu, nggak usah sungkan untuk minta ilmu kepada mereka yang sudah sukses. Karena disitulah kita jalan kita untuk bisa belajar, ya. Karena mereka sukses itu, ya. Mereka sukses itu karena pernah mengalami banyak kegagalan-kegagalan yang sebelumnya, ya. Dan menurut dunia pemberdayaan diri sebenarnya tidak ada kata gagal gitu loh. Justru pada saat kita ya punya goals tertentu kemudian tidak tercapai, justru itu dari situlah kita mendapatkan pembelajaran untuk kita menjadi mendewasa. Oh, ternyata cara yang kemarin kita nggak bisa pakai lagi nih karena ternyata sudah gagal. Berarti kita harus cari cara yang lain. Akhirnya pikiran kita potensi kita menjadi terbangun, mencari lagi cara yang lain bagaimana agar yang kemarin tidak terulang lagi gitu loh. Itu luar biasa. Orang-orang pebisnis itu ya tidak pernah berhenti untuk berkembang mentalnya. Pebisnis itu tidak akan pernah berhenti untuk memberdayakan diri karena dari tantangan-tantangan itulah yang membuat diri kita menjadi mendewasa. Mendewasanya tidak hanya intelektual tapi emosional, dan yang terpenting adalah spiritual kita. Karena itulah tonggak yang utama spiritual, baru yang lain akan diurus belakangan setelah spiritualnya sudah matang dulu. Gitu. Baik, terima kasih Bunda ya, sangat menjawab sekali. Ibu-ibu bagaimana? Sudah menjawab ya? Nanti moga-moga saja bisa dipraktekkan ilmu dari Bunda. Lalu sekaligus pertanyaan tadi dan jawaban Bunda juga menjadi tanda bahwa sudah berakhir ya sesi talk show bersama Bunda kali ini. Tapi nanti jangan khawatir, mungkin nanti bisa japri saja ke Bunda. Mungkin ada sosial media atau WhatsApp Bunda? Iya boleh, mungkin WhatsApp saya boleh dicatat, nggak usah sungkan untuk komunikasi dengan saya. Kalau ada yang membutuhkan, saya akan senang sekali membantu. Ya, karena saya memang pembina mental spiritual UMKM se-Malang Raya gitu loh. 081 252 550 500. Sudah? Ulangi. 081 252 550 500 ya Bunda Dewi gitu kan. Kalau ya YouTube-nya biasanya ya saya memberi ketika saya diminta untuk jadi pemateri di banyak tempat, biasanya saya masukkan ke YouTube saya. Namanya Dewi Irfani gitu aja, cuma satu kok. Pakai V ya. Dewi Irfani yang keluar cuma saya satu kok gitu. Dewi Irfani. Kalau di TikTok ini masih belajar TikTok juga. Apa ya? Di TikTok Bunda Dewi Irfani kalau TikToknya. Kalau IG-nya IG dan FB Dewi Irfani terapis ya. Karena memang saya pun ini terapis ya, terutama terapis untuk kesehatan mental gitu ya. Oke, sudah dicatat ya ibu-ibu ya, semoga nanti bisa lebih lanjut konsultasi sama Bunda gitu. Dan Bunda terima kasih banyak atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti segalanya kembali kepada Bunda ya, dengan kebaikan yang berlipat-lipat tentunya. Oke, terima kasih Bunda. Boleh kita foto bersama dan ada sedikit bikisan ya dari City Guide. Silakan Mbak untuk memberikan sedikit bingkisan dari City Guide kepada Bunda. Monggo untuk anggota IWAPI boleh foto bersama di atas panggung bersama Bunda untuk dokumentasi ya, kenang-kenangan mumpung di City Guide. Boleh maju ke atas panggung untuk foto bersama.
Ikut ya, nggak pakai kerabat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas.